Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, berjumpa lagi di Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Betul sekali itu. Oke, kesempatan kali ini kita mau berbagi cara lagi. Karena dari kemarin tuh saya lihat banyak di komenan, banyak yang bertanya gimana sih cara ngelatih mental ya untuk semua ikan cana. Ini nggak dikhususkan untuk auranti, untuk maru, untuk pulsa atau apapun. Ini saya lakukan dan saya berikan tips untuk menaikkan mental semua ikan cana. Begitu, semua jadinya. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan bahas. Tapi sebelum kita ke topik, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Karena satu like, satu subscribe kalian membuat kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Gas kenclek, kraketak, cekidot. Oke bos, lanjut ke pembahasannya. Sekarang kita sudah dihadapkan dengan satu ikan andrau yang sangat-sangat gendut dan muyung. Lagi muyung ya. Nah ini gimana sih cara naikin mentalnya agar ikan ini mau flaring. Nah untuk bisa dibilangnya langkah-langkah yang bisa kalian lakukan itu biasanya, karena kan kau ini andraunya udah mau sih sebetulnya tuh, udah mau flaring tangan. Nah biasanya sebelum ke langkah itu biasanya kita gunakan air yang pendek ya. Seperti biasa itu mungkin saya bilang sudah menjadi ritual yang sangat penting di dunia percanaan mengenai mental ataupun untuk Adaptasi. Membuat ikan itu cepat adaptasi, yaitu dengan cara kalian kurangi airnya. Nah kira-kira untuk pengurangan airnya sendiri itu kurang dari setengah ya biasanya kita lakukan. Kurang dari setengah tank kita lakukan pengurangan airnya. Setelah itu untuk ikan yang sudah bisa makan atau bisa dibilang ikannya sudah normal lah, udah nggak terlalu rudet gitu kan. Kebanyakan ikan itu ada yang dari datang itu nggak mau makan. Nah kalau misalkan emang ikannya udah mau makan, itu biasa langsung kita bisa lakukan proses puasa. Nah untuk puasanya sendiri biasanya kita lakukan 3-4 hari dulu. Setelah kita lakukan puasa seperti biasa, nanti kita coba untuk goda dia dengan makanannya. Nah untuk makannya sendiri kita bisa gunakan makanan hidup seperti cacing, Ulat Hongkong, jangkrik, ulat Jerman, dan apapun itu, yang penting makanan hidup yang baik untuk cana. Bisa juga menggunakan katak, bizer, agar ikan kalian kuat dibacok. Nah setelah itu langkah yang dilakukan lagi setelah kita goda, misalnya kita menggunakan cacing misalkan ya, kan kita anggaplah kita godain ikannya sampai ikan itu mau ngejar-ngejar kita ya. Setelah ikan mau ngejar-ngejar kita, boleh kita kasih makan. Tapi itu untuk pemberiannya kita beri waktu agak sedikit lama lah. Tapi kalau untuk sampai 1 menit juga kasihan ikannya. Nah itu kalian kira-kira aja lah, pokoknya sampai ikan kalian itu menyambar-nyambar. Nah setelah itu coba kalian goda ikan kalian dengan cermin. Nah tuh, nah, ini biasa kita lakukan agar cananya itu seperti melihat musuh ya, melihat musuh maka dia akan flaring tuh. Tapi kalau misalkan ikannya udah mau flaring seperti ini, kalian bisa coba cabut kacanya, ganti dengan tangan. Nah kita lihat respon ikannya seperti apa. Nah terus kalian juga bisa coba gedor sedikit. Tapi ini biasanya kalau digedor enak sih. Ini lagi bad mood sepertinya nih, lagi ada masalah pribadi kayaknya bos. iya. Tapi ini tuh ikannya terlalu kenyang, jadi mentalnya emang ikannya belum bisa dibilangnya belum ngunci untuk flaringnya. Tapi ya lumayan lah tuh. Nah itu step yang biasa kita lakukan untuk membuat
ikan menjadi flaring ke tangan. Langkahnya cermin dulu seperti biasa ya. Soalnya kalau misalkan nggak pakai cermin, ikan itu ya nggak bisa nganggap tangan kita itu sebagai musuh. Tuh. Mulai mau lah ya. Nah, kita ke sampingnya lagi. Nah, itu ada beberapa tips ya. Itu tips yang pertama kita bagikan. Nah, yang kedua, ini bisa, nah sebelah lah, sebelah antara yang putra sama yang ini. Nah, gitu. Nah, ini kebetulan karena tank kita ini dicat ya, jadi ini tuh nggak bisa lihat antara kiri dan kanan. Tapi kalau misalkan tank kalian, kalau tank kalian ininya nggak disekat, nggak dicat atau nggak pakai skotlet, itu bisa kalian tutup dengan skat berupa karton atau apalah yang bisa menutupi agar kanan dan kiri itu tidak saling melihat. Dan itu bisa kalian coba buka tutup dengan kayak cupang ya. Ya, di kalau cupang mah Cina ngokop. Jadi antara ikan yang kiri dan yang kanan itu saling berlihatan. Nah, kan dari situ juga mental ikan terbentuk, dan itu juga bisa menjadi salah satu cara agar mental ikan kalian itu terbentuk menjadi mantap toh. Iya dong. Nah, ini ada blue putra ya, kira-kira ukurannya tuh 11-12 cm kalau nggak salah. Nah, ini dulu mentalnya juga sangat jelek, tapi saya coba dengan saya kasih kaca atau saya kasih buka skat dulu, kan ini waktu belum di belum dicat ya, masih bisa ngelihat kanan dan kiri. Nah, ini mentalnya udah agak lumayan lah kalau saya bilang ya, untuk putra baby ya cukup lah. Nah, ini nih tuh. Nah, kira-kira apa lagi nih cara untuk menaikkan mental cana? Barangkali Bapak Barik ada. Dipukul. Ah, betul. Iya. Satu lagi. Kita biasakan ikan kita untuk dipukul, gedor. Karena ini tanknya sangat tipis, jadi saya nggak berani mukul. Jadi ini kalau digedor, ini kacanya yang kalah. Iya, kacanya kalah. Iya. Ini. Dan ini bisa kalian gedor, atau kalau misalkan emang ikannya kecil ya ketuk lah. Nah, diketuk. Kalau ikannya kecil ya ketuk aja. Kecuali kalau ikannya besar ya digedor. boleh digedor. Tapi kalian juga harus lihat gimana posisi ikan, udah bisa digedor atau belum ya. Ya. Biasanya ikan yang udah bisa digedor itu ikan yang udah mulai ada respon ke tangan. Kalau misalkan ikannya belum ada respon ke tangan, kalian bisa gunakan cermin. Nah, kita lihat lagi nih ke atas nih. Dan satu lagi bos, ngegedornya juga jangan langsung di muka. Nah, betul, karena kalau misalkan kita gedor di muka, itu bisa membuat ikan menjadi down mentalnya. Kecuali kalau udah mentalnya ngunci ya. Itu digedor di muka, di mana-mana juga insya Allah lah anti badai. Nah, ini juga ada salah satu ikan kesayangan saya nih. Mentalnya TOP. BGT. Oh, TOP BGT. Nah, ini ada ikan Asiatica versi koki versus koki. Nah, jadi ini ada Asiatica shortbody ya. Nah, ini dari saya beli Short body king ini. Iya, saya beli tuh pertama mentalnya ya B aja. belum terlalu wah, bahkan untuk pering juga dia Enggan. biasa aja ya. Pering enggan mati tak mau. Cuman makannya itu bagus ini ikan. Cuman setelah kita rawat dan kita coba praktekkan treatment yang saya share barusan, ya alhamdulillah ini tuh lihat tuh. Lihat. Ini pairing ya tuh. Iya, paringnya emang aneh karena fisiknya juga Ya, aneh. begitulah. Iya. Bukan aneh, unik ini, Unik bos. ini. Tuh, Iya, keren kan? tuh, kan? Gini nih, kalau kalian lihat ikan koki flaring tuh kayak gini berarti. Betul. Nah, ada satu lagi nih, saya ada tips cara paling jitu kalau menurut saya. Apa tuh, bos? Nah, ini nih. Saya di sini punya ikan yang bisa membuat ikan lain menjadi marah. Nah, sejenis maru-maruan bukan? Maru strip 3. Marubar 3. Marubar 3, dan itu bisa hidup di darat.
Warnanya white maru. White maru ini nggak ada di mana-mana. Mana coba mana? Nih. Nah, Ini langkah terakhir atau bisa saya bilang langkah pamungkas ya, agar ikan kalian itu mentalnya bisa mewah gitu. Soalnya udah saya praktekkan, ini untuk bentuknya sih kalian bisa bikin sendiri, ini dari apa namanya? Styrofoam itu kalian sesuka hati lah. Kalau saya jelek maaf lah, karena saya bukan spesialisnya buat ikan. kalau pengen bagus ya beli. Beli ada, Iya. sekarang udah banyak ya, itu gunanya sangat baik untuk menaikkan mental cara-cara kalian. Nah sekarang kita cek ya ke semua ikan yang ada di sini. Oke, boleh. Nah pertama, nih Auranti. Emang ikannya udah kering tangan, tuh. Ya, mau? Iya dong. Nah sekarang kita pakai White maru. buat maru. Tuh, Anjay. mau kan? Nah ini nih, ini salah satu cara kita untuk menaikkan mental ikan. Nah di gedor itu dalam yang saya tadi bilang itu, kalau misalkan ikan udah posisi seperti ini bisa kita mulai gedor-gedor ya. Tapi itu lihat juga posisi ikannya. Nah ini tuh, white maru emang berfungsi kan? Ih, Nah kita coba ke ikan yang lain. begitu. Putra. Oke, Gas gue. nih ikannya kecil Putra, tapi ngelawan white maru dia. Siapa takut, Nah, bosku. ini nih berkah dari kreativitas yang tidak seberapa, tapi menghasilkan ikan yang bermental baja tuh. Lumayan ya Lumayan. untuk melatih mental ikan-ikan kalian. Nah Cuman sekarang itu. ke si Andrao. Tadi kan Andrao dari tadi diam-diam baik kan? Iya, diam-diam baik dia. Nah kalau misalkan dia ketemu si white maru, tuh Oh, lihat terlalu respon begitu, bos. antara ke white maru sama ke tangan bagus mana? Iya, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Nah, oke, ikan selanjutnya. The cock. Iya dong. Nah, ini respon tangannya seperti ini. Tuh. Ini respon ke sini. Lihat, Oh, lihat. lihat. Udah mau mangap dia. Tuh sampai akuariumnya juga. Sampai kotoran-kotorannya terbang-terbang nih, bos. Tuh. No. Kok miring ya dia ya? Mengerikan. Gila banget. Mengerikan. Lihat nih. Nah, tapi ada juga beberapa ikan yang kurang respon. Itu tinggal kalian sesuaikan aja antara bentuknya ya sama ukurannya. Soalnya ini kan kalau bisa dibilang antara wayang dan ikannya itu terlalu gede ya. wayangnya, dan bentuknya itu aneh kalau menurut saya, belum sempurna lah ya. Nah, kita coba ke terakhir, limbata kita. Itu bukan white spot boy. Nih, limbata white spot ini. Bukan itu. Pasir itu. Di pasir nih. Nah, kalau misalkan emang ikan kalian belum ada respon, Nih bisa kayak kalian gini. beri Cermin. ini dulu. Nah, ini kembali lagi ke proses yang tadi ya, saya bilang itu untuk ngunciin flaring itu karena kita sangat membutuhkan cermin awalnya. Nah, tuh. Emang ikan ini tuh dari dulu kalau misalkan udah ada kamera, dia suka malu-malu kucing. Serius dia tuh kalau di tank kecil dia nggak mau. Iya, tapi kalau di tank gede, dia mentalnya Nah. kalau di tank gede. kenapa kita simpan di tank kecil ya? Supaya nggak apa ya? Jadi ketika dia pindah kemanapun, Oke, oke gitu. Oke. Soalnya kita tuh nggak gimana ya? Ketika kita ganti air atau kita punya tank yang baru, kita kan maksud dan tujuannya tuh ikan ingin lebih mungkin ya, kalau misalkan dari ukuran tank kecil pindah ke ukuran gede, karena maksud dan tujuan ikan lebih enak dipandang, lebih apapun gitu. Nah tapi kalau misalkan ikannya kalian nggak sering pindah-pindah juga sayang ya. Nanti kurang ya. Iya. Dia Adaptasinya lah bisa kurang dibilang. cepet lah biasanya. Adaptasinya itu jadi jelek. Nah ini nih udah paling keren sih. Ini paling mangkrak sih ini. Kalau di Mau sini. tank gede, tank kecil juga ini. Ya soalnya kalau ikan ini tuh saya pindahin pakai tangan ke tank sampingnya bisa langsung flaring lagi. Ini GGWP banget ini. Iya tuh. Kalau ke tangan tuh
bahkan bisa dibilangnya nggak terlalu ganas ya. Tapi kalau udah ketemu ini nih, Oh, dia si strip 3, kayaknya dia punya dendam pribadi, Bos. Nah itulah, Nih, Marunya strip 3 nih. iya, White Maru, lokaliti Sayati. Lokaliti saya tim. Yo, dong. Oke, sip ya. Sipo. Nah, paling untuk konten kali ini segitu dulu aja, karena untuk melatih mental Maru itu banyak sekali sih ya. Melatih mental Cana. Iya, melatih mental Cana itu sangat banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Tadi udah saya jelaskan juga mengenai cara dan tahap-tahapnya. Nah ini untuk wayang Cana sendiri, udahlah kalian nggak usah bikin. Kalau kalian nggak mau pusing itu beli aja di Shopee, banyak ya. Nah itu tujuannya, bukan tujuan, apa bisa dibilangnya, manfaat dari wayang Cana tersebut itu sangat bagus lah. Rekomendasi dari saya itu, kalian tuh harus punya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Mungkin informasi yang kita berikan cukup sekian ya. Tetap di kamar Sato, bukan kamar Soto.